Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel. Balik lagi bareng Tasya di podcast Meja Buang. Satu meja banyak cerita. Nah, malam ini kita udah kedatangan satu narasumber, yaitu Dr. Muhammad Rizka, MKes SPA. Dr. Rizko. Biasanya ini pasti para mami-mami di rumah juga buat pada anak-anak di rumah udah biasa nih dengar nama Dr. Rizko. Iya. Selamat malam dok, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah dalam keadaan sehat untuk saat ini. Oke, dan mudah-mudahan berikutnya juga tetap sehat ya. Iya, mudah-mudahan kita semua sehat ya dok. Amin. Apalagi masih ada nih dok wabah COVID-19 sampai sekarang. Tentunya, itu yang kita khawatirkan sekali ya. Iya benar. Jadi dokter apa nih kesibukannya sekarang? Lagi sibuk banget ya setiap hari. Ya, karena saya sebagai dokter anak tentunya saya berprofesi sebagai dokter anak ya. Jadi kesibukan dengan anak-anak yang sakit, anak-anak yang imunisasi, pencegahan penyakit tentunya. Kemudian juga tentu ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya saya juga sebagai ketua medik di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib ya. Kemudian juga menjadi ketua IDAI cabang Kepri. Oh iya. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu nih dok atas amanah barunya. Iya, terima kasih. Semoga nanti apa yang dilakukan ini dapat bermanfaat juga nih buat anak-anak khususnya di Kepri. Amin. Amin. Nah dok, jadi malam ini kita tuh pengen ngebahas tentang vaksinasi. Nah seperti yang kita tahu kan vaksin ini udah bukan hal yang tabu, bukan hal yang biasa lagi, kayak semua orang tahu tentang vaksin, terutama buat anak-anak. Iya betul. Mulai dari baru lahir aja udah langsung dikasih vaksin. Betul Jadi banget. sebenarnya seberapa penting sih dok vaksinasi ini buat anak-anak kita? Kalau ditanya seberapa penting, pasti sangat penting ya. Kenapa? Karena tujuan pemberian vaksinasi adalah pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang bisa menular terhadap si anak tersebut. Itu kita cegah. Jadi dengan imunisasi itu kita harapkan bahwa si anak mempunyai kekebalan tubuh untuk mencegah penyakit tertentu. Itu yang kita harapkan tentunya ya. Jadi sangat penting. Jadi pada saat lahir pun sebenarnya gitu pas anak itu dia sudah bisa tertular dari penyakit-penyakit yang ada di lingkungannya. Nah, untuk itulah makanya kita langsung memberikan imunisasi terhadap anak tersebut untuk mencegah penyakit-penyakit yang beresiko tertular terhadap si anak tersebut. Misalnya pada anak yang usia 0 hari ya, pada saat baru lahir itu kita sudah bisa memberikan poliomyelitis untuk pencegahan poliomyelitis ya, dan juga hepatitis B untuk mencegah sakit kuning yang disebabkan oleh karena virus namanya hepatitis B. Oke, itu pas baru lahir dok? Baru lahir, dan itu akan berkesinambungan ya sampai usianya 9 bulan ya. Nanti ada juga boosternya di usia 1 tahun, 15 bulan dan 5 tahun berikutnya. Oke, berarti itu kan bisa dibilang itu ada imunisasi yang wajib ya dok? Yes, betul. Oke, tapi selain itu juga sebenarnya masih ada imunisasi lain yang sebenarnya nggak kalah penting ya? Wah, betul banget ya. Jadi sebenarnya sih kalau yang kita tahu itu jadi ada misalnya DPT, HIV ya, kemudian polio, kemudian ada hepatitis B ya, itu bisa dicegah ya. Kemudian di usia 9 bulan nanti kita bisa memberikan campak rubella ya. Benar. Nah, selain itu ada imunisasi lain, misalnya VCV, rotavirus ya, itu VCV itu pneumococcus untuk mencegah radang otak dan juga radang paru yang kita sebut dengan pneumonia. Kemudian bisa ada rotavirus untuk mencegah diare ya. Itu juga ada. Itu buat diare. Betul. Itu bisa diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan dan 6 bulan. Oke, terus sekarang juga ada vaksin influenza dok. Itu sebenarnya seperti apa sih dok vaksin influenza ini? Vaksin influenza itu adalah vaksin yang mencegah untuk virus influenza tentunya. Biasanya influenza itu adalah penyebab utama yang paling sering menyerang pada bayi dan anak juga ya. Tapi walaupun demikian bukan hanya bayi dan anak, tapi juga orang dewasa. Oh, berarti orang dewasa juga bisa divaksin? Bisa dong, kan sama kalau kita misalnya pergi mau umroh atau mau ke Eropa, itu kan kita biasa selalu mempersiapkan diri kita vaksin tersebut untuk mencegah jangan sampai kita tertular, apalagi pada saat umroh tentu ada keramaian ya, di situ potensi untuk terjadinya influenza itu sangat rentan. Nah, begitu juga dengan anak-anak ya, dengan anak-anak mungkin yang orang tuanya pergi keluar mencari nafkah ya, atau keluarga-keluarga lain yang keluar rumah ya, berinteraksi dengan lingkungan sosial, kemudian pulang ke rumah, mungkin virus itu terbawa sehingga potensi untuk resiko menular ke anak itu sangat tinggi. Jadi makanya kita bisa proteksi juga anak tersebut dengan vaksin influenza. Oke. Jadi kalau vaksin influenza itu dia sistemnya dikasihnya berapa kali dok? Apa nanti ada boosternya juga? Ya.
Untuk influenza itu sebenarnya diberikan pada usia di atas 6 bulan. Oh, harus di atas ya, 6 di atas bulan. 6 bulan. Ya. Kemudian pada saat misalnya anak belum pernah mendapatkan vaksin influenza, maka itu diulang lagi 1 bulan berikutnya. Tapi kalau anaknya sudah di atas 9 tahun, itu kita cuma hanya cukup memberikan sekali aja, tapi itu diulang setiap tahun juga tentunya. Oh, gitu. Ya. Sama kayak dia 6 bulan, itu nanti dia setiap tahun juga diulang. Oh, oke. Nah, jadi di tengah lagi pandemi COVID ini, Dok, pasti juga kemarin dokter kewalahan juga nih ngurusin para anak-anak yang terinfeksi dari COVID-19 gitu. Sejauh ini, Dok, seberapa berat sih, Dok, buat kasus anak-anak sendiri yang kalau kena COVID gitu, Dok? Kalau COVID pada anak itu sebenarnya sih kalau nggak salah itu ada sekitar 13% ya. Nah, itu 3% anak seluruh. Seluruh ya. Total Indonesia itu ada 13% anak yang terinfeksi oleh virus COVID tersebut, dan kalau 13% itu berarti lumayan cukup tinggi ya. Iya, besar, Dok, angkanya. Iya. Nah, makanya kita perlu sekali untuk memproteksi anak kita sehingga jangan sampai anak kita tersebut terinfeksi oleh virus COVID tersebut. Nah, itu kan sekarang kita udah ada nih vaksin ya, vaksin anak kalau kemarin di usia 12-18 tahun, sekarang sudah ada yang di usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun, dan kita harapkan semua ibu-ibu, apalagi ini lagi masa liburan nih ya, kesempatan untuk membawa anak itu pasti sangat baik ya. Nah, itu kita harapkan para ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya silakan saja siapapun yang bisa membawa anaknya atau ponakan atau cucunya ya, silakan bawa segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi tersebut ya, vaksin COVID tersebut tentunya. Oke, Dok, terus syaratnya apa kalau misalnya mau pergi vaksin anaknya nih? Ya, pasti ada syaratnya dong ya. Nah, yang penting ada anak pada saat hari keberangkatannya untuk divaksinasi itu sudah mencapai usia 6 tahun tentunya ya, karena kan syaratnya 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, nanti anak tersebut harus dalam keadaan kondisi sehat tentunya. Walaupun sebenarnya nanti di meja vaksin tersebut itu ada aturan-aturan pengecekan khusus, ada checklist yang harus kita isi ya. Apakah anak tersebut pernah kena COVID, apakah anak itu tersebut baru imunisasi, apakah dalam keadaan sakit atau tidak, misalnya batuk pilek, demam dan lain sebagainya, ataupun apakah ada punya penyakit yang berpotensi untuk anak tersebut, misalnya pernah mengalami reaksi alergi yang hebat pada saat pemberian imunisasi sebelumnya gitu ya. Itu diperhatikan ya, Dok? Diperhatikan, itu ada checklistnya ya. Tapi semuanya harus diimunisasi. Tetap harus diimunisasi. Betul. Imunisasi COVID-19 ini. Betul. Nah, terus sejauh ini, Dok, kan kadang-kadang para orang tua ini yang udah pernah vaksin mungkin dapat kipinya tuh jadi demam, jadi sampai sakit-sakit sebadan. Nah, buat anak-anak sendiri nih gimana, Dok? Iya, jadi sebenarnya prinsipnya imunisasi namanya penyuntikan ya. Kalau kita bilang bahwa penyuntikan ya pasti ada rasa sakitnya ya. Nah, kita yang dewasa aja sakit kita yang dewasa aja sakit, apalagi anak-anak ya. Tapi sebenarnya sih anak-anak itu juga mungkin ambang jarinya lumayan cukup tinggi ya, dibanding kita yang kayaknya takut banget ya. Anak-anak itu takut, tapi kalau kita alihkan perhatiannya, kadang-kadang kita suntik pun dia nggak kerasa gitu. Dia nggak tahu bahwa kok udah disuntik gitu. Ibunya juga kaget, kok anak saya nggak nangis, Dok, katanya ya. Malah ibunya yang nangis. Malah ibunya yang khawatir banget sampai aduh gimana ya, Dok, anak saya mau divaksin nih gitu. Padahal ya kita punya teknik sendiri lah supaya mengalihkan perhatian si anak tersebut supaya mau untuk diimunisasi. Berani untuk diimunisasi. Nah, kalau untuk masalah efek samping vaksin itu sebenarnya sih sama aja kayak vaksin-vaksin yang sebelumnya. Betul, minimal paling sering itu adalah rasa nyeri atau bengkak sedikit di daerah bekas suntikan. Betul. Oke, Dok. Mudah-mudahan dengan dokter jelasin gini, para orang tua di rumah juga jadi lebih berani gitu ya, nggak khawatir, dan semakin tekadnya makin bulat nih bawa anaknya gitu wajib. Yes. Nah, jadi, Dok, selama pandemi kita kan udah hampir 2 tahun nih, Dok. Pasti malah pas awal-awal lagi kasusnya tinggi itu anak-anak ini memang dilarang buat pergi ke fasilitas kesehatan karena juga mereka nggak pakai masker, terus juga resiko tinggi. Otomatis banyak nih, Dok, yang vaksin imunisasinya tuh pada kelewatan. Betul. Mungkin banget. Apa nih, Dok, solusinya gitu? Ini hasil yang saya dapatkan di praktek saya ya, terutama juga di rumah sakit juga ya. Nah, makanya IDA itu, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu punya program untuk saat ini yang ada namanya Little Ku ya. Lanjutkan imunisasi yang tertunda atau
tertunda atau terlambat oleh karena kemarin wabah COVID tersebut ya terhadap anak kita ya. Nah, jadi kita harapkan dengan Littleku ini, kita harapkan ibu-ibu yang kemarin takut membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk imunisasi, nah sekarang harus kita kejar itu. Kenapa? Yang kita khawatirkan untuk saat ini wabah COVID. Padahal semua penyakit itu juga potensinya sangat tinggi sekali untuk terjadi penularan dan kematian. Jadi kita untuk mencegah morbiditas atau kecacatan dan juga kematian, itu makanya kita melakukan imunisasi terhadap anak tersebut ya. Nah, dengan cara membawa anak tersebut kembali ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas ya, posyandu, atau ke rumah sakit atau ke praktek dokter swasta. Ya silakan dibawa ya. Jadi jangan khawatir lagi, jangan ragu lagi untuk membawa anak imunisasi tersebut ya. Nah, Dok, ini anak saya baru imunisasi misalnya 6 tahun apa ya, campak rubella gitu ya. Kan sekarang lagi program BIAS juga nih, bulan imunisasi anak sekolah ya. Kemudian ini ada rencana lagi untuk vaksin COVID. Nah, apakah boleh atau tidak? Boleh banget. Oh, boleh ya, Dok? Boleh banget ya, tapi memang kita harapkan sih rentang jaraknya itu minimal 2 minggu dari penyuntikan yang pertama. Jadi gitu. Kalau anak ibu sudah mendapatkan vaksin campak rubella atau DPT, DT ya, itu silakan bawa 2 minggu kemudian ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin COVID-nya. Atau sebaliknya, anak sudah mendapatkan vaksin COVID, kemudian 2 minggu kemudian baru boleh diberikan vaksin campak rubellanya, gitu ya. Jadi tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Insya Allah aman. Insya Allah aman ya, Dok. Oke, jadi sebenarnya mungkin karena kita lagi pandemi, orang cuma kayak mikirnya yang penting tuh vaksin COVID. Padahal sebenarnya vaksin-vaksin yang lain juga nggak boleh sampai ketinggalan ya, Dok? Iya, pastinya ya, karena ada beberapa laporan bahwa beberapa daerah itu sudah mulai ada tuh timbul penyakit difteri, rubellanya. Nah, itu jangan sampai di Kepri kita ini juga timbul jadi wabah lagi. Kalau ada wabah lagi, berarti nanti ada wabah COVID dan ada wabah difteri lagi, ada wabah rubella lagi. Waduh, kita nggak selesai jadinya. Jadi saya harapkan ibu-ibu yang belum membawa anaknya untuk imunisasi segera bawa ya, mengejar atau yang tertunda, baik itu tertunda atau terhambat atau apapun namanya yang belum mendapat imunisasi, silakan bawa ke fasilitas kesehatan untuk dilanjutkan imunisasinya. Nanti ada konsultasi dokter di sana yang melihat apakah anak ibu masih layak atau tidak untuk diimunisasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bawa anak kita ke puskesmas atau ke posyandu juga ntar ada dokter yang ngarahin gitu ya, Dok, pastinya ya. Nanti akan diperiksa kondisinya, apakah ini masih bisa diberikan atau tidak ya. Apakah ini sudah tidak boleh diberikan? Ya kalau tidak boleh diberikan ya berarti memang dia sudah tidak bisa gitu ya. Tapi kalau masih boleh ya akan dilanjutkan terus. Oke, nah nih Dok, pengen nanya juga, misalnya anaknya ini udah pernah terpapar virus COVID, terus apakah dia masih perlu divaksin nggak sih, Dok? Terus kalaupun misalnya memang perlu divaksin, jaraknya berapa lama gitu? Oke, bagus banget ini pertanyaannya. Kalau anaknya bisa, misalnya nih udah pernah kena COVID nih, ya kan, COVID. Nah, itu anak tetap harus diimunisasi atau divaksin COVID tersebut ya. Berarti walaupun udah pernah ya, Dok, tetap harus divaksin. Nah, jaraknya adalah kalau dia sakit ringan itu biasanya sih 1 bulan setelah dia dinyatakan sembuh itu boleh untuk dilakukan imunisasi ya. Tapi kalau dia misalnya berat itu ya itu biasanya sih 3 bulan kemudian baru boleh imunisasi sampai dinyatakan sembuh oleh dokternya. Oh gitu, berarti udah benar-benar dalam kondisi sehat nih baru boleh divaksin gitu ya. Betul banget. Terus misalnya juga mungkin orang tuanya nih bekerja gitu, Dok, terus misalnya ternyata kayaknya ada yang terpapar COVID, itu gimana anaknya? Tetap harus divaksin atau gimana? Iya, bagus ya. Kalau misalnya ada riwayat kontak tuh artinya ada kontak orang tua yang riwayat kontak dengan pasien COVID ya, di rumahnya ada yang menderita COVID, kemudian apakah anaknya divaksin atau tidak gitu ya. Tetap divaksin ya, tapi memang harus menunggu 2 minggu setelah adanya riwayat kontak tersebut. Jadi kita pastikan bahwa dia sudah 2 minggu dari riwayat kontak pertama dengan si penderita COVID tersebut, baru 2 minggu kemudian dalam keadaan sehat dia baru boleh kita imunisasi. Nah, Dok, terus pengen tahu juga kalau misalnya ternyata anak kita itu misalnya masih balita lah bisa dikatakan gitu, ternyata dia positif COVID itu, kita sebagai orang tua harus gimana dong, Dok?
Oke, Tetap boleh kontak erat atau tetap bisa boleh nyusuin atau enggak gitu? Ya, ini pasti akan sangat beresiko ya. Ini memang dilema sih. Artinya kalau kita punya anak yang menderita COVID, kemudian apakah kita boleh merawat anaknya? Kalau nggak kita rawat, ya siapa lagi yang merawatnya? Tentu ya. Nah, itu memang tetap boleh. Tapi memang kita harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku ya. Karena bagaimanapun kita harus kontak erat dengan anak ya. Tapi dengan kontak tersebut kita mungkin bisa menggunakan proteksi yang lebih baik lagi supaya virus tersebut juga tidak kontak ke kita gitu. Oke. Nah dok, terus jadi kan kita kan masih di masa pandemi nih dok. Virus COVID ini masih ada gitu. Jadi selain dari upaya kita dengan vaksinasi COVID-19 ini, sebenarnya upaya lain tuh buat memproteksi anak kita tuh seperti apa dok ya? Selain mencuci tangan dan pakai masker dok, apa perlu anak kita tetap dijemur gitu dok? Oh, kalau penjemurannya silakan saja. Ya kalau kita lihat di Pattaya sana, anak orang-orang tua udah lansia pun tetap dijemur ya. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya oleh karena adanya vitamin D yang didapat dari sinar matahari tersebut. Itu boleh-boleh saja kalau misalnya untuk penjemuran ya. Silakan. Jadi bukan hanya anak bayi, orang dewasa pun sekalipun orang dewasa itu tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan. Terus sebaiknya jam berapa dok? Kalau anak-anak gitu? Iya. Sebenarnya sih ada beberapa literatur ya, sebaiknya ada yang bilang ini gitu ya dok. Ya, tapi kalau kita mungkin daerah kita yang sangat panas ya, kadang-kadang panas itu memang ada yang bilang bahwa jam 10 udah bisa, jam 12 udah bisa gitu ya, tapi mungkin kalau kita sih ambil tengahnya aja lah ya, antara jam 10 dan jam 12 gitulah, yang tidak terlalu panas. Yang nggak terlalu panas, Iya. Oke, nah dok terus pengen nanya juga nih, mungkin buat ibu-ibu di rumah yang anaknya lagi sakit, misalnya kayak batuk, pilek tuh apa anaknya tetap boleh diimunisasi dok? Oke. Ya, untuk melakukan imunisasi itu ada syarat-syarat yang harus diisi oleh ibu juga, dan juga ada syarat-syarat yang harus diceklis oleh dokternya atau petugas kesehatannya ya. Nah, kalau misalnya anaknya lagi demam atau batuk pilek, nah tentu kita harus obati dulu anak tersebut hingga sembuh. Kalau dia udah sampai sembuh dulu, baru anak tersebut boleh untuk dilakukan imunisasi. Oke, ntar takutnya malah jadi kalau demam malah imunisasinya yang salah. Iya, betul. Padahal memang anaknya lagi demam batuk pilek. Nah, kita harapkan sih jangan ya. Jadi pada saat dia misalnya sakit, obati dulu sampai dokternya menyatakan bahwa anak sudah sembuh, baru silakan dibawa untuk lakukan imunisasi tersebut. Oke, terus gimana buat anak-anak yang dengan penyakit kronik gitu dok? Misalnya entah DM atau apa gitu dok? Ya. Ini juga ya, anak-anak dengan DM itu kalau dia sudah terkontrol diabetes mellitus atau sakit gula ya pada anak, bukan hanya orang dewasa loh ya. Nah, ini juga dia sama juga dengan anak-anak yang hipertensi atau kelainan-kelainan imunitas ya. Itu silakan dibawa ke dokternya. Apabila dokternya sudah menyatakan bahwa ini anak sudah sembuh dan layak untuk diimunisasi, silakan bawa anak tersebut. Jadi bukan berarti bahwa kalau anaknya lagi menderita sakit gula dalam pengobatan ya, tidak boleh diimunisasi, boleh ya, tapi harus terkontrol ya. Nah, untuk mengontrolnya itu tentu nanti dokter anaknya yang menentukan bahwa si anak tersebut layak untuk divaksin atau tidak tentunya. Sebenarnya kita jangan membalikkan ya. Membalikan bagaimana? Ini anak saya sakit nanti takutnya malah nggak mau untuk diimunisasi gitu ya. Ingat bahwa imunisasi itu vaksin tersebut, virus tersebut sebenarnya sih sangat rentan terhadap anak-anak yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah, termasuklah penyakit-penyakit kronik tersebut ya. Misalnya dia TBC atau mungkin penyakit gula ya, atau mungkin ada penyakit-penyakit ginjal atau imunitas lainnya, itu sangat berpotensi ke si anak tersebut untuk tertular virus COVID tersebut. Nah, jadi kalau nanti misalnya dia tidak diproteksi dengan vaksinasi, kita khawatirnya si anak itu gampang tertular penyakit tersebut. Jadi kalau dia sudah terkontrol, silakan, karena kita akan memproteksi dia untuk tidak terinfeksi oleh virus COVID tersebut. Oke, berarti sebenarnya anak-anak dengan penyakit kronik ini bisa dibilang kayak pasien prioritas sebenarnya. Ya, betul. Jadi memang prioritas sekali sih sebenarnya untuk mereka, supaya jangan sampai mereka ini terinfeksi oleh virus COVID tersebut tentunya. Oke, terus juga kalau misalnya gimana dengan orang yang anak-anak nih dok, khususnya yang punya riwayat ketika di imunisasi itu efeknya tuh ada alergi gitu, gimana dok? Oh iya. Jadi kalau misalnya anak tersebut mempunyai riwayat alergi nih, ya dok, anak saya pernah loh diimunisasi
misalnya BCG mengalami reaksi hebat ya, atau mungkin DPT kemudian anaknya sempat kejang-kejang atau mungkin shock atau renjatan. Nah, anak tersebut tetap wajib diimunisasi. Oh, tetap harus Tapi ada tapinya Okay. ya. Tapi harus di fasilitas kesehatan yang memadai. Artinya dalam hal ini tentu adalah rumah sakit ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan ya, itu kita harus langsung segera tindakan harus segera. Jadi dengan fasilitas yang lengkap, dokternya yang lengkap di situ. Nah, kita bisa membantu si anak tersebut jangan sampai kondisinya menjadi jelek misalnya seperti itu. Ya. Okay, apabila si alerginya itu timbul, tapi kita harapkan sih enggak. Mudah-mudahan enggak ya, Dok. Amin. Amin. Nah, Dok, kalau misalnya ngobrolin tentang dosis, sebenarnya vaksin antara dosis orang dewasa sama anak-anak beda, Dok? Sama. Oh, sama. Iya. Untuk vaksin COVID ini sama. Berarti kita tetap menggunakan 2 kali? Yes, jadi kita memberikannya itu 0,5 mili disuntikan di lengan kanan atas ya, boleh di kanan atas atau di kiri atas boleh ya, di lengan kanan itu secara IM atau intramuskular ya, dan itu dosis pertama. Kemudian diikuti dengan dosis keduanya 28 hari kemudian atau 1 bulan kemudian. Oh, jadi berarti sama ya, Dok? Iya, betul. Jadi sama. Jadi kita ada dosis pertama dan dosis kedua juga. Oke, jadi buat ibu-ibu di rumah juga jangan lupa setelah datang imunisasi yang pertama tetap harus datang yang kedua. Yes, biar untuk lebih terproteksi lagi sehingga kekebalannya itu bisa lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi. Oke, Dok, mungkin buat terakhir nih, Dok, apa nih yang mau disampaikan ke masyarakat terkait ajakan vaksinasi COVID-19 khususnya, Dok? Tentunya ya. Jadi kepada masyarakat tentunya kita harapkan ya tetap membawa anaknya yang berusia 6 tahun sampai dengan 11 tahun untuk segera ikut dalam imunisasi COVID-19 tersebut ya. Untuk apa? Untuk anak kita juga supaya terhindar dari virus COVID tersebut ya. Dan apabila anak Anda pada saat wabah COVID tersebut belum mendapatkan imunisasi yang lengkap ya, ada program Little Ku dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, segera bawa anak ibu ke fasilitas kesehatan untuk melengkapi imunisasinya ya. Jadi saya harapkan jangan ada keraguan lagi untuk membawa anak tersebut untuk imunisasi, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi COVID-19. Oke, terima kasih banyak, Dok, atas ilmunya, atas sharing-sharing kita pada malam ini. Semoga dengan tayangan ini para ibu-ibu dan juga orang tua di rumah semakin mantap nih buat bawa anaknya untuk vaksinasi COVID-19. Amin, dan juga mudah-mudahan ya. anak-anak kita semuanya terlindungi ya, Dok. Amin ya, amin mudah-mudahan ya, karena bagaimanapun mereka adalah cikal bakal penerus bangsa. Dan Dok, kalau anaknya sakit juga orang tuanya yang repot. Oke, dokter juga sehat-sehat. Amin, Terima kasih sama-sama. nih, Dok, atas waktunya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan nggak ketemu di praktek ya, Dok. Iya, Sampai betul, ketemu di betul. kesempatan lainnya, Dok. Amin. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, itu aja podcast kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Tetap di Meja Bual, satu meja banyak cerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.